Bagi film Indonesia yang kisahnya diangkat dari buku, diperankan oleh Atika Hasiholan, Aryo Bayu, dan Joe Taslim, Latazan bercerita tentang kehidupan mahasiswa Indonesia di Jepang. Sekarang kita punya sebuah program sekolah sambil arubaito. Sekolah sambil arubaito itu teh maksudnya jadi sekolah sambil bekerja. Aduh. Setelah beraksi sebagai penjahat di Fast and Furious 6, kini Joe Taslim kembali berakting menjadi pria romantis di film Latazan. Film ini menampilkan kisah cinta romantis yang mengharukan antara karakter Joe Taslim dan Atika Hasiholan. Atika memerankan seorang pelajar asal Indonesia yang menuntut ilmu ke Jepang. Di negeri Sakura ini secara tak sengaja ia bertemu dengan Joe yang merupakan pria keturunan Indonesia-Jepang. Kisah cinta di antara mereka pun terjalin hingga Joe memutuskan untuk melamar Atika dan belajar agama Islam. Kalau begitu, ajari aku Islam. Bantu dan bimbing aku supaya aku bisa memeluk agamamu. Film Latazan ini diadaptasi dari cerpen berjudul Pelajar Setengah TKI. Film yang mengambil lokasi syuting di sejumlah kota di Jepang ini diarahkan oleh Daniel. Salah satu soundtracknya merupakan lagu milik almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya punya alasan. Saya nggak butuh alasan, saya butuhnya kabar dari kamu. Saya bukan pacar kamu, saya bukan tunangan kamu. Fiona. Menurut rencana, Latazan akan menghiasi bioskop pada 2 Agustus 2013 mendatang. Kalau kamu bahagia. Engkaulah bidadari surgaku. Dan untuk menjawab kegelisahan dan juga pertanyaan yang mungkin sekarang ini ada dalam benak Anda, sudah ada bersama dengan kita ini Rina. Ya, sutradara dari film spesial ini Latazan, ada Mas Daniel Rifki. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Dan juga tentunya pemeran wanita yang sangat cantik, sahabat kita semua, Atika Hasiholan. Halo. Halo. Kita mau ngasih satu pose dulu nih. Hai, selamat pagi. Apa nih maksudnya? Karena kita sama-sama launching nanti tanggal 2 Oh iya. Jadi sekarang kita promo tapi belakang jambak-jambakan. Jadi nanti mau dirilisnya tanggal 2. Tanggal 2 Agustus Ya ini. ampun, siap-siap loh Gak Nak. apa-apa dong, kita di sini kan adalah demi kemajuan film Indonesia juga. Jadi Semakin semangat, nggak semakin bagus. ada yang namanya persaingan kayak gitu sih nggak ada, tapi lebih kepada yuk kita saling promoin karena kan untuk Indonesia juga. So kita kembali lagi mengenai Latazan. Tuh jambak juga tetap. Mas Daniel, Untung nggak ada rambut. ini filmnya sebenarnya bercerita tentang apa sih? Ini adalah love story yang terjadi di Jepang. Jadi kisah hidup orang-orang Indonesia yang di Jepang ya. Jadi Atika ini adalah pelajar yang belajar ke Jepang, menyusul kekasihnya si Aryo Bayu yang bekerja di sana. Tapi di tengah jalan kemudian dia bertemu dengan Joe Taslim gitu dan jatuh cinta di sana gitu. Jadi ini masalah tentang pilihan ya. Pilihan. Memilih siapa antara Berat ya. Milih cowoknya berat, gimana milih yang lain? Dua-duanya soalnya keren, tapi kok Mas Daniel bisa milih Joe Taslim? Maksudnya Joe Taslim kan kita tahu ini teman kita yang dia aktor laga kan? betul. Ini pertama kali main film drama. Joe Taslim pertama kali main drama. Ya. Selamat pagi Joe Taslim yang mungkin sekarang masih ada di rumahnya sedang bergelimut dengan selimutnya. Oke, sekarang ini sebenarnya kita mempertanyakan tentang inspirasi dari film Latazan ini sendiri. Kan kita ketahui bahwa Latazan juga mengeluarkan buku dengan beragam serinya ya gitu. Jadi sekarang apakah ada hubungannya dengan yang mana nih? Ya, ini sebenarnya dari buku Latazan for Student. Oke. Nah, jadi itu buku dibuat oleh orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Mereka menuliskan kegalauan hidupnya di situ gitu. Ada pelajar yang nulis, ada pekerja yang nulis gitu, ada yang jatuh cinta dengan orang Jepang dan nulis gitu. Nah, itu yang kemudian kita rangkum menjadi cerita di film ini. Oh, terus akhirnya pilih siapa? Aryo atau Joe nih? Belum boleh dibocorin ya. Itu harus ditonton, harus dicari tahu sendiri. Oke. Tapi kenapa sih kok pilihnya Jepang sebagai latar belakangnya? Jepang itu negara yang romantis sekali ya. Kalau musim dingin ada salju, musim semi ada sakura gitu. Jadi kalau mau menceritakan romantisme kehidupan tuh kayaknya harus ke Jepang gitu.
Soalnya dan kalau banyak di Indonesia kan kalau mau dingin di Bromo gitu kan, kalau mau panas di Anyer gitu. Nah ini ada ininya nih, cuplikannya sedikit ya. Oh iya ini dia, itu pohon sakuranya luar biasa. Tapi juga memang faktanya banyak orang-orang Indonesia yang punya impian ke sana gitu. Yang kalau dari kecilnya suka nonton-nonton kartun, baca komik gitu ya. Seperti Atika ini kan dia suka Hello Kitty. Seperti istri saya juga, Desi kan 6 tahun tinggal di Jepang, dia lulusnya juga di Jepang. Jadi dia bilang, kamu kalau belum nyampe Jepang, kamu tuh belum lihat dunia. Katanya begitu, masa sih? Gimana pengalamannya di Jepang? Makanya kita lihat Latazan aja dulu. Oh iya, jendela dunia. Dong, pengalamannya sedikit dong. Siapa tahu mungkin banyak yang akhirnya pengen lihat Jepang. Gimana sih suasana luar syuting biasa di sana juga? Ya luar biasa banget. Syuting Latazan ini itu pertama kali aku ke Jepang waktu itu. Iya. Dan di sana pas lagi sakura ya. Jadi benar-benar lagi indah-indahnya gitu. Belum. Jadi selain dari memang negaranya yang indah gitu ya, juga di situ aku ada kesempatan juga ada tim-tim, ada beberapa orang Jepang juga. Jadi tahu bagaimana karakter bekerja sama dengan orang Jepang juga gitu, dan ya menarik lah, ada pertukaran budaya. Mendingan sekarang ini dong, memerankan siapa gitu, ceritain dulu dikit namanya siapa, terus gitu karakter yang diperankan sama Atika ini kayak apa sih? Oke, aku di sini berperan sebagai Fiona atau panggilannya Ona. Si Ona pergi ke Jepang. Aku jadi Ona. Nah si Ona ini nih ibaratnya kalau kita ngelihat perempuan kan orang tuh ada tuh yang kayaknya ngelihatnya aja nih, kita tahu deh dia tuh kayaknya nyakitin semut aja tuh nggak mungkin gitu. Oh, very innocent. Innocent gitu. Tapi kenapa hati yang dipilih? Innocent ya. Lanjut. Tapi di luar dari itu semua, Fiona itu juga memiliki kekuatan gitu. Jadi dia fight untuk cintanya dan cita-citanya. Oh, jadi wanita selembut apapun, tapi kalau bergiliran untuk cintanya itu langsung keluar dari karakter yang aslinya. Blar gitu kan. Tapi ada kesulitan nggak kamu waktu pas harus memerankan tokoh Fiona? Apa sih sebenarnya yang paling berkesan selama kamu memerankan karakter itu? Jadi polos itu sendiri. Iya, betul. Kan aslinya nggak polos ya? Susah ya nak ya? Enggak. Kamu diam dulu. Coba, sebenarnya aslinya gimana sih Atika? Jangan biarkan saya yang membuka, biar dia membuka sendiri saja. Jadi gimana? Aku mungkin kalau ya aku sering juga kan main untuk kayak FTV gitu ya. Kalau di FTV mungkin aku dapat kesempatan yang lebih fleksibel gitu, memerankan berbagai macam karakter gitu kan. Karena in terms of castingnya juga nggak harus spesifik kalau kayak di film, berhati-hati seperti di film. Nah, tapi kali ini aku merasa bahagia banget gitu dapat kesempatan untuk sebuah film. Aku dikasih kesempatan memerankan satu karakter yang jauh banget dari karakter-karakter yang aku ditawarkan sebelum-sebelumnya gitu lah. Dan kalau sebagai pemain kan pastinya kita nggak mau ya terjebak dalam satu stereotype gitu lah. Dan aku dikasih kesempatan ini, dia seneng banget, yang semangat banget untuk persiapannya, latihannya gitu. Terus Indah udah research kemana saja dan bagaimana researchnya tuh untuk menjadi si Ona? Ona yang pasti nge-YouTube ya, ngelihat Kabayan. Itu paling bagus, wajib tuh. Jadi kalau research sendiri sih mungkin nggak terlalu banyak ya. Paling ada sih yang satu tuh yang lucu banget. Jadi di sini penjelasan di skenarionya itu kuat banget kalau Ona ini suka banget sama Hello Kitty. Ya Allah. Jadi itu benar-benar sampai aku benar-benar cari gitu tentang Hello Kitty gitu ya, sampai aku udah tahu sekarang ibunya siapa, bapaknya siapa, pacarnya siapa, terus karakter dari tiap keluarganya itu seperti apa, aku jadi udah tahu. Oke, Hello Kitty. Kalau di Jepang tuh ada kota-kota apa aja yang kalian pakai buat lokasi syuting tuh? Tokyo pakai? Kita di Kyoto. Di Kyotonya? Kyoto, Osaka, Kobe, Kansai, Wakayama, Provinsi Otsu, Kansai. itu namanya ya Provinsi Kansai. Nah, kan cerita ini namanya Latazan, pasti juga ada muslimnya, suasana muslimnya pasti jelas di sini ya kan. Kemudian juga pasti ngeliat dong, ada masjid-masjid nggak sih? Beneran ada. Ada kok di Kobe tuh masjid indah banget ya. Itu dari apa sejarahnya di temboknya waktu itu? Itu dari ketika bencana besar Kobe itu mereka mendirikan masjid itu. Bukan yang ini ya? Ini, ya. Nah itu dia. Oh, ini. Kobe. Pas sekali. Pas banget. Nah itu siapa tuh? Itu Ona, si Ona. Kalau dari Daniel sendiri gitu, mengalami apa aja nih yang dihadapi nih? Apakah ada obstacle tertentu syuting di negara orang gitu? Obstacle pada hari H syuting udah hampir nggak ada karena kita udah persiapkan sebelumnya ya. Apalagi mereka udah menjadi
karakter sebagaimana mereka gitu. Hanya memang adaptasi sebelum syutingnya yang agak butuh waktu gitu. Kita harus tahu budaya orang Jepang seperti apa gitu. Misalnya nggak boleh ganggu orang gitu ya. Karena kalau dalam arti apa nih? Di sini juga nggak boleh ganggu orang. Iya, Gimana ya ceritanya? nggak ada negara yang boleh ganggu orang. Nggak ada di mana pun. Maksudnya kalau orang Jepang itu merasa terganggu, dia tidak akan negor orangnya seperti kita gitu. Mereka kalau merasa terganggu, mereka akan lapor polisi. Polisinya yang negor kita, deportasi. Coba kalau saya di Jepang, udah pasti tiap hari saya laporin terus sendiri. Laporin ya? Kerjanya gangguin saya melulu. Bukan Bang, saya digangguin. Kayaknya saya bakal diprotes sama semua orang di Indonesia karena suara saya ganggu banget ya. Jadi Mas, moral of the story-nya sendiri dari film ini apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan kepada penonton-penonton kita? Ya sebenarnya ini kan tentang mengejar impian ke Jepang yang kemudian berhadapan dengan realita di sana yang tidak sesuai dengan impian gitu ya. Jadi ini masalah tentang persis seperti judulnya, jangan bersedih gitu ya. Karena dengan tidak bersedih itu awal dari kemudian dia menemukan solusi-solusi hidup dia. Gimana mau sedih, di sana ada Joe Taslim, ada Aryo Bayu, keren-keren semua, mana bisa sedih. Ada yang sedih. Apa tuh? Lakinya ditinggalin di sini. Oh iya. Tapi oke, sekarang pengalaman yang paling seru dong di antara sekian, maksudnya kan ada di Jakarta juga, ada di Jepang gitu. Mungkin dari Atika dan juga dari Danielnya juga punya dua cara pandang yang berbeda nih. Yang paling seru kalau dari Atika apa nih? Mungkin bukan, aku nggak bisa bilang satu momen ya, tapi secara keseluruhan kita tuh udah jadi akrab banget. Kru pemain semua tuh udah kayak keluarga Iya, karena gitu. syuting di luar itu ya membuat tidak ada boundary-nya gitu ya. Kita berasa kayak sekolahan lagi semua lagi belajar sekolah kursus singkat di luar negeri gitu. Ya jadi kekeluargaannya itu sih yang luar biasa banget. Oke, kalau dari Danielnya sendiri Ya, sebagai betul. si direkturnya sendiri, Saya paling berkesan sekali adalah chemistry antara kru dan pemain ini ya. Karena memang sama-sama jauh di negara orang, semuanya udah blending, udah seperti keluarga dan rasa kehangatan itu yang semoga bisa tampil pada filmnya gitu. Aduh, seru banget ya. Pokoknya Latazan jangan bersedih karena tanggal 2 Agustus sudah bisa kita tonton sama-sama ya. Besok nih ya. Oke, ngomong-ngomong kok kita nggak dikasih sih tiketnya. Tetap maunya gratisan. buat perfilman Indonesia nonton bayar. Bayar. Bener-bener nih yang kayak gini-gini nih. Langsung Langsung aja nggak diundang ke premier kemarin supaya pas liburan Lebaran ini jadi ada salah satu kegiatan yang menarik adalah nonton film ini. Jalan banget ya. Betul banget. Tentunya filmnya bisa ditonton oleh semua keluarga kan? Semua keluarga. Bisa ya, anak-anak pun oke bisa nonton. Iya, bisa. Kita kasih kesempatan buat mereka mempromosikan filmnya. Please, Silahkan. Oke, silahkan. Ayo Mas Daniel, saudaranya. Ya, buat yang pecinta Jepang ya, atau yang punya konflik cinta gitu ya, ingin merefleksikan kehidupan cintanya dengan Atika gitu ya, yang galau, terjebak di friend zone. Sorry, we're just a friend. Jus yang paling gak enak, just a friend. Ya, lanjutkan lagi. Ya, silahkan nonton Latazan, mungkin bisa merefleksikan kisah cintanya di sana dan menemukan solusinya. Tanggal berapa? Tanggal 2 Agustus, besok udah tinggal besok. Besok. Mungkin ada nonton bareng nggak sih dengan para pemain dan sutradara? Bisa suka ada gitu ya, Iya, roadshow akan ya? ada. Akan ada ya. Jadi ke kota mana aja nih? Mungkin bisa diberitahukan, jadi yang di kotanya akan siap-siap gitu loh. Agenda yang paling terdekat aja deh mungkin. Kemana tuh? Di Bogor besok kita ada nobar, tapi persisnya di mana aku nggak tahu. Oh, tapi di Bogor ya? Pokoknya ini aja deh, follow aja Twitternya @latazan_movie, Latazan Movie. Di situ ada info-info tentang nobar kita. Ya kalau nggak puter-puterin tuh semua mall yang ada di Bogor tuh. Nungguin, aduh Atika ada di mana ya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih buat Atika dan juga Mas Daniel Terima untuk kasih, sukses filmnya. Thank you ya Mas ya. Thank you. Dan ini kita lihat deh besok ini kita mulai. Besok ya kita sama-sama Habis ini kita ya. jadi jambak-jambakan nggak? Enggak, kita nggak jambak-jambak, kita sayang-sayangan aja ya demi film Indonesia ya. Tanggal 2 Agustus mulai besok, saksikan Latazan di bioskop kesayangan Anda. Kalau begitu kita juga mengucapkan terima kasih buat kedatangan teman-teman kita di sini. Dan buat Anda, jangan kemana-mana dong, tetap saja di Indonesia Morning Show.